Yang pertama,
umurnya sudah 15 tahun. Laki-laki umurnya 15 tahun. Ini yang nanti udah 15 tahun belum ada. Tapi kalau 15 tahun, tahun apa? Tahun Islam, tahun Qamariyah disebut. Itu yang disebut tahun Islam. Artinya tahun Hijriah begitu, bukan tahun nasional, bukan tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu orang balik. Kalau umurnya 15 tahun, lahir tahun 1400, kemudian 1415, tanggal 1 Maret, 15 tahun, balik dari umur. Kalau tahun nasional 14 tahun lebih, nggak nyampe 15, itu udah balik, sebab lebih banyak tahun nasional dibanding tahun Hijriah. Yang menjadi pertanyaan, kapan kita baliknya? Umur 15 tahun kita itu kapan tahun Islam? Itu jangankan yang gak ngaji, yang ngaji kagak peduli sama agamanya. Dia gak paham mulai apa sholat 5 waktu itu yang wajib sama dia. Mana itu? Kalau kita lahirnya maghrib, sekarang 15 tahun, sholat wajib kita bisa. Itu mulai waktu belum kemudian sholat maghrib, tapi belum balik. Ini jangan ditanya yang kan, jangan dia aja nggak paham. Baliknya apa? Tahu dah, pokoknya mulai lewat aja pokoknya. Itu yang saking kagak pedulinya sama agama. Balik kita nggak ngerti. Ya sudah, anak kita jangan balik kita. Kapan baliknya anak kita? Catat. Lahirnya kapan dia? Tahun Islam. Bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa? Lebih ya benar. Sebab menentukan balik orang atau tidak bisa. Itu perlu yang kaya kudu supaya kita paham aman kita kami itu sholat wajibnya subuh, kami itu sholat wajibnya zuhur, kami itu sholat wajibnya asar. Ini asar namanya sholat berjamaah. Dari perintah Allah yang sesungguhnya sekarang kudu mulai benar-benar. Kalau kemarin latihan, menjaga sholat gak dosa. Sekarang mulai balik. Kita pernah begitu dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu kita jangan kapan itu begitu. Dia anak enggak cucu nanti begitu supaya kita pelan-pelan Islam dicatat oleh kita. Kapan dia wajib puasa Ramadan? Di saat dia umur 15 tahun berapa? Supaya dia lebih hati-hati, wong ada berjalan. Itu namanya umur 15 tahun. Dari sisi umur begitu. Bukan tahun nasional, bukan tahun Islam, tahun Hijriah. Dari mana ini 15 sebagai tanda orang itu Islam? Ada hal namanya
itu Abdullah bin Umar ini pada waktu terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah dan ikut perang ditegur oleh Nabi. Anak muda umur 13 tahun belum boleh, masih bocah. Tahun besok terjadi perang Uhud. Maju lagi anak Nabi pengen menjadi pejuang. Ditegur anak Nabi, umur berapa? Anak muda 14 belum boleh, masih bocah. Tahun besok terjadi lagi perang Khandaq. Lalu ditanya anak umur berapa? 15 boleh perang, boleh. Sudah saja. Maka dalam Islam balik dari segi umur 15 tahun. Menghitungnya dari mana? Dari mulai berojol anak. Kita berojol dunia itu, di situ kita dihitung 15 tahun. Sejak itu, kalau lahirnya malam, yang kedua, laki-laki bisa dikatakan sudah keluar mani. Keluar mani janjinya umur 9 tahun. 9 tahun. Kalau ada laki-laki mimpi bersetubuh atau tidak mimpi atau belum tidak umpamanya keluar sperma, usianya sudah 9 tahun. Ini balik. Namanya balik dengan keluar sperma, bukan dengan umur. Jadi kalau ada anak laki-laki umur 9 tahun itu keluar mani, itu balik. 10 tahun keluar mani, balik. Balik ini kenapa? Keluar. 15 tahun keluar mani, baliknya kenapa? Umur. Itu 16 tahun tidak keluar mani, balik dengan umur. Begitu. Harus jelas. Nah, kita ini baliknya, ini kan yang ngaji laki-laki. Baliknya apa dengan umur dulunya? Apa dengan keluar mani? Ini udah tahu belum? Belum. Baliknya dengan keluar mani, apa dengan umur?
balik dewasanya kita dengan apa? Apanya? Iya. Lah kan bapak ini kan udah nyoba dulu. Sudah. Jadi yang kita mau tanya, dengan apa tuh baliknya bapak itu? Iya. Apa dari dua ciri Islam ini yang mana? Dua-duanya. Bapaknya. Ya. Apa? Baliknya adalah anak belum 15 tahun berkeluarga mimpi tertentu. Apakah dengan dulu baliknya dengan apa? Enggak. Kalau dengan keluar mani berarti umur 9 tahun itu sudah wajib sholat. Jadi sholat yang ditika itu dari umur 90 tahun masih langsung kuliah. Oh iya. Mudah lagi. Kalau kita sholat itu makanya kita balik jangan sampai ketidakmengertian kita turunin anak kita turun nanti kita jaga agar supaya paham. Ini yang disebut pendidikan seks, mengenal tentang seks biar dia paham, takut balik dengan keluar nanti karena tidak mengerti jadi bahaya. Begitu, karena mulai wajib sholat dari sana, supaya kita belajar. Mani itu cirinya itu namanya mani. Kalau tidak ada salah satu dari 3 ciri itu, berarti bukan mani. Yang pertama namanya disebut itu tadabbur, itu ciri mani. Apa bahasa Kriolnya? Mancur, mendat, itu mani. Keluarnya mendat. Apa bahasa ini? Mancur, mendat. Itu ciri mani. Itu satu. Keduanya adalah galatul, enak itu keluar. Itu kalau kagak enak kagak malah jengkol pastikan kencing. Tiganya kalau masih basah bau adonan, kayak adonan. Kalau masih basah. Kalau kering kayak putih telur, itu mani. Bila 3 ciri ini enggak ada, pastikan bukan mani. Yang keluar bisa aja mati, bisa aja wajib. Dia bisa begitu. Itu ciri mani. 2 ciri baliknya laki-laki. Pertama dari segi umur berapa? 15. Kedua bisa jadi belum 15 sudah keluar mani, catatan umurnya 9 tahun. Kalau 8 tahun keluar mani tidak mungkin, tidak bakalan ada. Apalagi 7 tahun, 10 tahun iya, 9 tahun iya. Begitu. 2 ciri balik laki-laki. Sedangkan ciri balik perempuan ada 3. Pertama dari sisi umur.
Saya laki-laki 15 tahun. 15 tahun. Kalau perempuan itu umurnya sudah 15 tahun, maka perempuan itu sudah dewasa. Jadi lebih duluan Islam dibanding negara kita. Negara kita orang itu boleh buat KTP kalau umur berapa? 17. Berarti baliknya mudahan beda 2 tahun. Pemerintah dikata balik kalau umurnya 17 balik pemerintah kita. Kalau Islam 15 itu kalau sekolah berapa? 3. Kalau 9 tahun orang mani berarti berapa? 4. Kira-kira itu begitu. Kemudian dari segi kedua, ciri balik perempuan keluar mani perempuan, mani. Sama 9 tahun. Perempuan keluar mani umurnya 9 tahun balik. 10 tahun perempuan keluar mani balik. 11 tahun keluar mani balik. 15 tahun enggak keluar mani balik dengan umur. Begitu 20 tahun belum keluar mani balik dengan umur. 2 perempuan. Yang ketiganya dengan sebab haid itu darah yang keluar dari ujung rahim perempuan. Jika sehat, bukan penyakit, bukan melahir. Kalau perempuan keluar menstruasi 9 tahun, ini balik. Jadi perempuan 3, laki-laki 2. Jadi perempuan umurnya 9 tahun sudah balik. 10 tahun balik. 15 tahun apalagi 16 tahun enggak balik. Begitu perempuan. Ada 3 ciri dia. Kalau kemudian itu orang sudah balik, bagaimana anak itu kalau menginjak balik? Seumpama anak itu lahir 15 tahun yang lalu, ini malam tanggal berapa ini? 11 apa? 10. Maka sekarang ini dia balik 15 tahun yang lalu Pak, atau setengahnya 9 tahun lalu. Ini balik. Apa hubungannya kalau anakku balik? Kalau anakku balik, diomongin kita jadi orang tua wajib supaya anak itu azmun janji umum. Seumpama sekarang ini balik tanggal 7 balik. Umurnya pas 15 tahun sekarang. Bukan dari tahun nasional 15 tahun 12 malam 13 tahun kalau begitu. Bayar siapa? Yang benar aja. Begitu. Terlewat. Malah. Begitu. Ini seumpama pas layarnya masih sekarang 15 tahun. Anak itu diajak ngobrol. Ini wajib orang tua. Anak itu kalau udah 15 tahun kan baru balik sekarang. Maghrib yang tadi dikerjain sholat masih sunat buat dia. Belum balik, ibarat baliknya dari umur. Maka kita ajak ngomong
wanita. Suruh janji umum. Bahasa kitanya, kalau mau disusun pakai kata-kata, saya sekarang berumur 15 tahun. Saya sudah balik. Saya janji akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada saya. Dan saya berjanji akan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah kepada saya sebagai muslim. Itu menginjak 15 tahun. Kalau hari ini sudah ngomong begitu, kalau akan ngomong begitu terus ngomong begitu. Dulu 15 tahun ngomong begitu, tidak. Terus, namanya al-mun'am, janji orang yang menginjak usia dalam dunia anak-anak muda, seperti ini banyak segala macam yang dia janjikan. Itulah udah dia. Di saat 15 tahun itu supaya janji bahwa dia sebagai muslim siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau anak bidina begitu, maka tidak bakal pernah turun. Ibarat berjalan dulu udah janji pada waktu mulai diangkat oleh pemerintah demi Allah, saya sebagai bupati berjanji bahwa itu saja di usia 15. Kalau belum-belumnya sekarang sudah dikodok daripada dosa bawah barang yang dipercayakan. Itu namanya azmun'am, janji umum. Wajib muslim cukup itu kalau mengejar usia balik. Terserah baliknya. Apa balik dengan keluarga ini, ibarat laki-laki. Apa balik dengan umur, kudu ada ngomong begitu. Atau perempuan 3, kudu begitu. Jangan sampai kita berdosa karena kita tidak umum untuk kemudian kita janji melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan di semua larangan Allah. Yang belum kalian umur 7 tahun sudah diperintah sholat 7 sampai 10. Ini perintah sholat, perintah waktu betul diajari tidak mau ngakos ya sudah. Itu namanya perintah. Tidak ada punishment, tidak ada hukuman, denda lain. 7, 8, 9 sampai 10. Ini hanya nyuruh doang. Kalau udah 10 nyuruh sambil sedih. Sebab bisa jadi kebal dia. Gitu, sentil. Kalau nggak sholat, kalau nggak bisa sentil, kita masuk neraka. Dia rajin tahajud, dia rajin berjamaah. Kalau anak nggak sholat, dia baik. Dia masih dosa. Karena yang wajibin Allah lewat Rasul. Anak nggak sholat sedikit, kupingnya jangan dikontrol dari mati bikin repot lama. Suruh korban layanan mengari dipukul yang tidak melukai sahabat kakinya, sahabat tangannya, kupingnya sendiri 10 tahun sampai 15. Itu kewajiban orang tua. Kalau enggak masa bodoh dan
modelin, musingin, salah dia. Jadi orang tua. Namanya orang tua sudah durhaka duluan sebelum anak durhaka. Itu yang saya beredar sekarang. Anak muda bunuh, perkosa apa itu dan bisa disalami anaknya langsung. Jangan-jangan orang tuanya sudah durhaka dulu sebelum anak durhaka. Karena ada kewajiban kita orang tua kepada anak, memberitahu, sholat, ajari, kewajiban. Ada 10 sholat, tidak mau sentir, tidak mau siram, ya kita dan nyentil, rumah nyentil juga, pelajaran juga, rumah jarang-jarang juga pelajaran. Di situ tuh jangan kasihan sama akibatnya tumbuh gede nggak mau ibadah. Kalau tanggung jawabannya repot ya. Kata Nabi, awal maya ta'ala kubir rasuli ahluhu wa waladu. Pertama kali yang nyeret-nyeret kagak boleh bapaknya masuk surga, anaknya Nabi. Mau masuk surga harus ibadahnya rajin, kagak boleh anak. Ya Allah, saya kagak sholat, bapak saya iman. Enggak itu enggak. Untuk sholat, enggak masuk surga. Begitu kalau sholat, sampai di antara sholat. Kalau nanti mau kagak jalan-jalannya, memang ada yang kayak gitu. Mana orang begitu? Nah ini bagaimana yang kayak gitu? Anak sholat, nah itu yang aku ya lagi tak begitu kata anaknya. Begitu gara-gara maka kita jangan agar supaya karena harta yang berharga anak. Bagaimana kalau anaknya dengan benar tajul najar tawalam tasluk masalika inna safina dalam dari anak. Anda pengen anaknya benar-benar soleh-soleh, tapi prosedur agamanya tidak dijalani mimpi. Sebab beragu kalau bisa jalan tidak prosedurnya ada, kudu ayat. Maka ada jalan-jalan aturan. Begitulah di sana orang memasuki usia. Kesimpulannya pada itu daripada umur 5 daripada men dan kembaran ini 9 tahun. Itu orang kira-kira yang haji ini sudah balik belum? Belum. Belum. Ya, boleh pulang. Yang belum balik. Yang sudah balik. Begitu. Kalau sudah jamaah malam hari ini terakhir kita kajian. Karena itu ada satu hadis man kasur kalamsu kasur soto. Siapa orang banyak ngomong banyak salah. Kita ini malam berbuat di dalam awak ngomong melulu. Jadi karena itu bila kita ada yang salah, tutur katanya, adabnya, atau apa saja yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan boleh juga diusulkan anak pengurus taklim telah di bulan awal boleh diganti guru. Setuju nggak? Alhamdulillah. Ya Allah, tujuan alhamdulillah. Yang kedua, mengaturkan banyak terima kasih kepada pengurus taklim kami mudah dikasih minum dan lain sebagainya dari ihsan-ihsan itu. Mudah-mudahan berbagai ihsannya diterima oleh Allah, dibalas dengan berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, diwaskan rezekinya, anak keturunannya menjadi muslim saleh dan salehah, sehat
Karena kata Nabi, man mata fi thalabil ilmi maka syahidah. Siapa orang mati dalam menuntut ilmu, maka orang itu dapat mati syahid. Artinya, siapa orang yang mati kemudian kita niat masih mati, maka mati sama dengan mati ngaji. Pasang ada artinya dengan syawal kita dulu rumah boleh mati, dulu boleh ganti, tapi ngaji mesti terus. Karena ngaji adalah prinsip apa ngaji ini lagi. Jadi santri seumur hidup nyelamatin. Ibarat orang naik sepeda masih belajar terus, sehingga kalau masih belajar maka kalau jatuh juga dimaklumi atau ditertawakan. Ditertawakan. Kenapa dimaklumi? Kalau kita niatnya belajar, mau duduk di majelis ilmu, itu ibarat kesempatan diterima jauh lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak mau ngaji. Itu mengaku sok pintar, sehingga kalau nggak benar nggak ada kata ampun dari Allah. Ada itu. Tapi kalau yang masih belajar kekurangan di sana sini dimaklumi. Oh, namanya juga masih belajar. Itu ngaji mesti terus ya, ada rumah boleh siapa saja, boleh ganti, boleh beli ya. Iya benar. Tadi iya. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak banyak salah di sana sini, ada pada yang kurang sopan, khususnya pada orang-orang tua. Kemudian daripada itu mengaturkan terima kasih atas berbagai kebaikan dalam setiap majelis. Ini saja yang disampaikan, kita saja sampaikan. Mudah-mudahan rangkaian kita duduk di majelis ilmu setiap malam Rabu mingguan. Mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan di mata Allah yang menyebabkan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Wa